Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil kabar wa qiblatil ummati amma wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Hari ini kita kembali melakukan diskusi. Walaupun kita sudah hadir pemakalah, kita berharap materinya disampaikan dengan singkat. Kita beri waktu 5 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Asas-asas umum pemerintahan yang layak. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami mulai presentasi ini yang dimulai dari materi pertama saya sendiri. A. Pengertian asas-asas umum pemerintahan yang layak. Pemahaman terhadap asas-asas umum pemerintahan yang layak tidak dapat dilepaskan dari konteks kesejarahan, di samping dari segi kebahasaan. Hal ini karena asas ini muncul dari proses sejarah. Terlepas dari kenyataan bahwa kemudian asas-asas umum pemerintahan yang layak ini menjadi wacana yang dikaji dan berkembang di kalangan para sarjana sehingga melahirkan rumusan dan interpretasi yang beragam. Pemahaman awal kiranya diperlukan pengertian dari konteks kebahasaan kesejarahan. Dengan bersandar pada konteks ini, asas-asas umum pemerintahan yang layak dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak. Yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. Berdasarkan penelitiannya, Jaji Mamidi menemukan pengertian asas-asas umum pemerintahan yang layak berikut ini. A. Asas-asas umum pemerintahan yang layak merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara. B. Berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara, dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat. C. Sebagai besar dari asas-asas umum pemerintahan yang layak masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak dan dapat digali dalam praktik kehidupan masyarakat. D. Sebagai asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun sebagai dari asas itu berubah menjadi kaidah hukum tertulis, sifatnya tetap sebagai asas hukum. Baik, materi kedua dilanjuti oleh Egy Antara. B. Fungsi dan arti penting asas-asas umum pemerintahan layak. Awal kemunculan asas-asas umum pemerintahan layak hanya dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum dan bahkan dijadikan sebagai instrumen untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintah. Asas-asas umum pemerintahan layak selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi. Di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintah. Bagi administrasi negara bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sengit, samaran atau tidak jelas. Selain itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan contradictory that determine the
Osul Agus de Roy de Sutrapis. B. Bagi warga masyarakat sebagai pencarian keadilan, asas-asas umum pemerintahan layak dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebut dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 1986. C. Bagi hakim tun dapat dipergunakan sebagai alat penguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan ayah pejabat tun. D. Selain itu, asas-asas umum pemerintahan layak tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalam merencanakan suatu undang-undang. Selanjutnya akan dilanjutkan Muhammad Bukor. C. Macam-macam asas umum pemerintahan yang layak. Telah disebutkan bahwa AUPL merupakan konsep terbuka dan lahir dari proses sejarah, sehingga terdapat rumusan beragam mengenai asas-asas tersebut. Meskipun demikian, dalam ini mengenai rumusan yang beragam itu, namun hanya memuat AUPL yang telah dirumuskan oleh para penulis Indonesia, khususnya Kunchoro Purbo Pranoto dan S.F. Marbut. Berikut macam-macam AUPL. Pertama, asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat atau asas kecermatan, asas motivasi untuk setiap keputusan, asas tidak mencampur adukan kewenangan, asas permainan yang layak, asas keadilan dan kewajaran, asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal, asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi, asas kebijaksanaan dan penyelenggaraan kepentingan umum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ganda. Kesimpulan. Satu, AAUPL dapat dipahami sebagai asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak. Dengan cara demikian, penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. 2. Sebagai AAUPL masih merupakan asas hukum dan sebagian lainnya telah menjadi norma hukum atau kaidah hukum. 3. AAUPL pertama kali dikembangkan di Belanda pada tahun 1950. De Monci menggandakan penelitian jurisprudensi Belanda. Hal ini dilakukan atas pemerintahan rakyat terhadap perlindungan hukum bagi rakyat Belanda. 4. Macam-macam AAUPL tersebut adalah sebagai berikut: A. Asas kepastian hukum. B. Asas keseimbangan. C. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan. 5. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara, yaitu sebagai berikut: A. Asas kepastian hukum. B. Asas tertib penyelenggaraan negara. C. Asas kepentingan umum. D. Asas keterbukaan. E. Asas proporsionalitas. F. Asas profesionalitas. G. Asas akuntabilitas. Baik, itulah hasil diskusi kami. Bila ada teman-teman yang ingin memberi pertanyaan, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, saya ingin bertanya kepada pembicara hari ini, mengapa diperlukan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menjalankan pemerintahan? Sekian, terima kasih. Baik, saya ingin bertanya, mengapa diperlukan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menjalankan pemerintahan? Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Parigi. Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan efektif, dan selektif. Nah. Baik, saya akan menjawabkan pertanyaan dari Risna. Mengapa diperlukan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menjalankan pemerintahan? Baik,
Bertanggung jawab asas-asas umum pemerintahan yang baik juga dapat dikatakan membantu pejabat administrasi negara dalam memantau tindakan yang dikeluarkan oleh administrasi negara. Asas-asas tersebut diperlukan agar tindakan yang diperlukan oleh alat administrasi negara tidak merugikan warga negara. Baik, itu jawaban dari saya. Ya. Baik, itulah presentasi kami pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberi pertanyaan kepada kami. Itu akan menjadi ilmu dan evaluasi untuk kami. Maka presentasi pada acara tutup. Bila bisa pilih hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.